wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PKK Desa Asri Mulia akan mempersembahkan simulasi PKDRT. Silakan menikmati. Saya kasihkan sama fasilitator. Terima kasih. Saya di sini selaku fasilitator. Nama saya Nyonya Nyonya Siti Ramlah, dan di sebelah kanan saya sebagai narasumber Nyonya Mularsi. Di sebelah kiri saya sebagai sekretaris Titin Susilawati. Dan ada pemain pertama Saya Nyonya Ikrimah. Di sebelah sana pojok itu ada pemain kedua. Saya Nyonya Saya Nyonya Masula. Dan pemain keempat Saya Nyonya Siti Ratiba. ini ada permainan. Ini apa namanya? Di sini ada jeberan simulasi, ada dadu, kemudian kartu materi. Di sini ada kartu sanksi, yang terakhir kartu pesan. Oh, ini kartu penggerak, alat ya, alat penggerak. Segera kita mulai. Kita kasih aplaus dulu. Ada penonton juga bisa sebagai pemain. Kita akan segera mulai. Mulai dari pemain pertama. Monggo silakan dilempar dulu dadunya. Ya, muncul angka 6. Silakan di alat penggeraknya dijalankan. Nah, kena nomor 6 yaitu sanksi. Ini. Silakan dibacakan pemain pertama. Membaca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang pertama tadi dibacakan. Oke, kalau sudah betul, berarti permainan selanjutnya akan kita mulai. 1, 2, 3. Kenapa itu? Gambar keluarga lagi makan. Makan bersama. Nomor 11. Pak Samin dan istrinya sudah lama pisah ranjang dan jarang berkomunikasi. Pasalnya istrinya mempunyai penghasilan lebih besar. Dia kesal pada suaminya menganggur dan malas. Apakah benar tindakan Ibu Samin? Silakan ditanggapi pemain keempat. Tindakan Ibu Samin itu bagi saya tuh kurang setuju. Walaupun penghasilan suami sebesar apapun, kita terima apa adanya. Sekecil apapun kita terima apa adanya. Itu adalah udah rezeki dari Allah. Ada yang menambahkan pemain? Kalau untuk masalah
penghasilan lebih besar daripada suami, mungkin kan rezekinya di situ. Cuma itu emang dasar udah nafkahnya di segitu, ya disyukurin aja. Bagaimana? Peserta yang lain kalau ada tanggapan? Menurut saya, berapapun penghasilan suami atau istri, yang namanya rezeki dalam keluarga itu adalah rezeki keluarga. Dan itu rezeki anak, istri, dan suami sama. Terima kasih. Bagaimana? Penonton ada yang mau menambahkan? Silakan. Itu salah-salah nota apa tuh? Saya bisa pemain nomor 2 mau menanggapi. Menurut saya Ibu Samin dan Pak Samin tadi tidak benar. Kalau berpisah ranjang, sebaiknya kalau ada masalah seperti itu harusnya dimusyawarahkan antara ibu dan bapak, gimana baiknya jangan langsung pisah ranjang, biar supaya keluarga bisa menjadi utuh lagi dan tidak terjadi perceraian. Seperti itu aja tanggapan dari saya. Ada lagi yang mau menambahkan? Anggota? Penonton? Berarti saya serahkan ke Ibu narasumber. Ya, di sini saya akan menanggapi dari ibu-ibu tadi yang sudah memberikan tanggapan. Jadi di dalam keluarga itu ada anggota masing-masing, itu ada ibu, ayah, dan anak. Jadi di dalam keluarga memang ayah sebagai kepala keluarga, sebagai sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah. Masalah penghasilan itu kadang memang ada yang lebih besar istrinya daripada suami. Tetapi kita sebagai istri harus menghargai, harus menerima apapun rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus siap menerima atau kita harus bersyukur dengan adanya rezeki itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada narasumber. Fasilitator, maaf. Lanjut ke Bu. 16 dibaca dulu. 16. Dikocok dulu. Iya, maksudnya artinya dikocok dari nomornya. SMP. Ia ingin sekali kursus menjahit agar dapat meningkatkan kehidupan masa depannya. Bapak dan Ibu Sastro menyetujuinya dan memberi kesempatan kepada Mina untuk kursus menjahit. Tetapi anak Bapak dan Ibu Sastro tidak setuju karena dipikir akan menghambat kewajiban dan tugasnya sebagai pembantu. Benarkah sikap anak Bapak dan Ibu Sastro? Silakan pemain pertama untuk menanggapi. Mina, pembantunya. Baik, saya akan menanggapi sikap anak dari Pak Sastro dan Bu Sastro itu termasuk menghalangi atau menghambat keinginan orang untuk maju. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Silakan. Kalau ada tanggapan dari pemain yang lain. Saya pemain nomor 2 mau menanggapi pemain nomor 1. Menurut saya sifat dari anak dari Ibu Sastro dan Bapak Sastro itu tidak benar, karena setiap orang mempunyai hak untuk bekerja yang lebih baik lagi. Mungkin kalau nantinya bisa menjahit, mungkin Ibu si Mina enggak jadi pembantu rumah tangga lagi, tapi enggak menutup kemungkinan juga si anak tadi takut kehilangan Ibu Mina, jadinya tidak setuju karena Bu Mina mau kursus menjahit. Jadi menurut saya sikap dari anak Ibu Mina ini
baik karena dia tidak mau kehilangan pembantunya. Kiranya gitu aja tanggapan dari saya. Lain, silakan. Atau dari penonton? Saya sih kurang sependapat dengan sikap anak tadi. Tapi paling enggak orang tuanya bisa menasehati anaknya bahwa orang itu punya hak untuk maju. Tidak selalu jadi pembantu rumah tangga. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Bagaimana Ibu narasumber? Terima kasih. Menurut saya sudah setuju dengan tanggapan dari Ibu Ketua tadi. Cuman saya ingin menambahkan sedikit. Memang betul si Minah ini cuma lulusan SMP. Dan sepantasnya kalau si Minah tersebut dibekali dengan kursus-kursus supaya si Minah lebih mengerti tentang kerjaan atau lebih paham dengan skill atau keahliannya. Kemudian tentang sikap anaknya tadi tidak sepantasnya karena selama ini si Minah sudah membantu banyak di keluarga Bapak Sastra. Jadi sepantasnya anak Pak Sastra tadi membantu pembantunya tersebut mendukung agar si Minah bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya. Mungkin itu tanggapan dari saya. Kalau ada yang menanggapi lagi silakan. Terima kasih. Bagaimana Ibu-Ibu? Nomor 23 tahun 2004 adalah peraturan dan landasan hukum untuk penghapusan dan pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan juga merupakan peraturan perlindungan bagi korban dan penindakan bagi pelaku. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak dan Ibu tentang mengenai isi undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004? Saya pemain nomor 2 mau menanggapi. Menurut saya undang-undang tersebut memang perlu diadakan karena nanti kalau nggak ada undang-undangnya di dalam rumah tangga pasti ada kekerasan dan tidak bisa menjamin keluarga tadi mendapat perlindungan karena tidak ada undang-undangnya. Jadi menurut saya undang-undang itu sangat perlu ditetapkan dan dibikin seperti itu tanggapan saya. Kurang setuju. Seharusnya tuh undang-undang tuh harus ada di undang-undang untuk perlindungan anak orang tua. Tindakan kekerasan itu kalau undang-undangnya dihapus kemungkinan tidak menjadi dasar hukum dan merajalela soal kenakalan anak remaja juga kenakalan ya semualah. Menanggapi yang tadi. Terima kasih. Jadi perlu memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut agar korban dapat diketahui hak-haknya. Di lain pihak, bagi pelaku dapat mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak-hak manusia dan hukum sehingga masyarakat mengetahui kewajibannya untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Demikian dari kami. Oke, selanjutnya hasil simulasi tadi akan disimpulkan oleh Ibu Sekretaris. Terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan hasil dari simulasi hari ini. Tempat aula kantor Desa Asri Mulia, hari dan tanggal. Terima kasih. Baiklah, akan saya bacakan hasil diskusi simulasi kita hari ini. Tempat aula kantor Desa Asri Mulia,
hari dan tanggal Rabu 10 Juni 2020. Kesimpulan dalam permainan ini yang pertama yaitu ada pasal 1 ayat 1 yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga, yaitu untuk perlindungan tentang perempuan. Yang kedua, tentang penghasilan suami dan istri memiliki penghasilan lebih besar daripada suami. Sebaiknya di dalam rumah tangga itu keluarga harus saling menghormati dan menghargai karena rezeki itu adalah milik keluarga dan harus disyukuri. Yang kedua, sikap seorang anak yang melarang pembantunya yang ingin maju itu tidak dibenarkan karena setiap manusia memiliki hak untuk maju, apalagi seorang pembantu yang hanya lulusan SMP sebaiknya diberikan pembekalan agar memiliki penghasilan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu tindak kekerasan mengenai undang-undang tindak kekerasan harus tetap ada karena sebagai dasar hukum untuk perlindungan keluarga dalam rumah tangga jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Demikian simulasi PKDRT dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita laksanakan dalam menjalani rumah tangga kita bersama. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.